Ya halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Balik lagi di channel Kursani Bayu Kursadi Motovlog. Tapi sekarang aku lagi mau nge-review nih oli yang sudah lama aku pakai sih, kemarin juga buat sempet touring ya akhir tahun 2024. Dan ini baru mulai ku review. Jadi gimana kesan pesannya aku sama oli ini? Cek it out. Dari spesifikasi olinya bisa dilihat di sini tuh oli Idemitsu RG7 yang 10W40 full sintetik, dan tabel datasheetnya tuh seperti ini ya. Oke, dari kandungan-kandungnya itu udah jelas ya, dari viscosity indexnya yang 170 itu udah sangat bagus, bahkan aku bandingin sama Shell itu di atas Shell. Dan di sini unit yang kita pakai untuk ngetes oli ini adalah si CBR Alt motor karbu keluaran 2010 dengan desain mesin overbore ya. Jadi udah pasti tarikan bawah itu kalau orang bilang loyo. Dan bagaimana impresinya? Ayo kita bahas. Jadi yang pertama kita bahas dulu tentang performa di mesin ya. Jadi untuk performa itu meliputi di tarikan awal sama keadaan mesin panas untuk jarak jauh ya. Dari impresi berkendaraku untuk 10W udah pasti tarikan awalnya sangat enteng, sangat enak, sangat responsif buat akselerasi. Dan yang cukup emes untuk jalan jauh ya. Untuk jalan jauh itu juga performa di mesin nggak drop, memberikan suhu yang stabil di mesin. Kalau di sini aku acungin jempol. Kalau nilai 0 sampai 10 aku kasih nilai 9. Dan yang kedua, kita bahas tentang noise atau suara di mesin. Meliputi sunyi, senyap, ataukah kasar. Biasanya kalau untuk ukuran oli encer 10W itu di mesin-mesin biasa pasti agak ngelitik ya. Begitupun kalau sebaliknya oli 15W, 20W, maka akan sebaliknya, akan lebih senyap. Tapi di sini aku nemuin beberapa poin plus di oli ini. Jadi ketika aku pakai baik dari awal maupun di 1500 km, itu dari awal starter nggak ada suara ngelitik yang biasanya aku temuin kalau aku pakai oli 15 atau 20W. Jadi dari awal tuh mesin udah bisa langsung ibarat kata dibawa ngegas, langsung enak. Buat karakter noise ini ya, buat noise di mesinnya cukup bagus. Jadi bener-bener ada poin plusnya oli ini. Dan kalau disuruh nilai lagi antara 0 sampai 10, aku kasih nilai 8. Soalnya kalau buat kemarin touring jarak jauh untuk 10W40 udah pasti belakangnya 40 bakal rada keteteran kalau buat jalan jauh terus-terusan ya. Nah, buat yang poin ketiga ini kita bahas di perpindahan transmisi. Untuk pemakaian dalam kota, memang oli ini aku acungin jempol, bener-bener halus, senyap, dan responsif. Cuman sebaliknya, buat luar kota jarak jauh, apalagi pemakaian sepeda motor yang cukup lama di jalan, kemarin pas aku touring kurang lebih kayak 5 jaman, itu pas aku rasain rada kedodoran di shiftingnya. Jadi kalau udah lama di jalan itu rada keras di shiftingnya. Apalagi waktu pulang dari Jogja ke Pemalang ke tempatku, itu di situ udah mulai berasa kurang nyaman ya, harus ngehentak sedikit. Tapi overall kalau buat daily ini masih enak banget. Dan di sini aku kasih nilai 7. Kenapa aku kasih nilai 7? Karena kayak di awal tadi, aku kan beli oli ini 2. Satunya buat daily, berangkat kerja doang, dan satunya aku drain langsung ganti oli buat touring. Setelah aku sampai di Cikarang ya, aku penasaran, aku ganti olinya dengan oli yang kemarin dipakai buat daily. Sekitar udah pemakaian 1500 km. Aku ganti
dan di shiftingnya lebih halus. Pakai oli yang buat daily itu, yang buat kinerja motor daily, bukan yang buat touring. Jadi cuy, kesimpulannya, kalau kalian nyari oli dengan karakter yang enak buat daily, buat stop and go, aku sangat rekomendasiin oli ini. Apalagi udah full sintetis, dan ini aku pakai udah 2000 km lebih ya. Kelebihnya itu aku kurang ngitung soalnya speedometernya juga mati kan. Tapi masih enak yang buat daily itu loh, yang kemarin aku isi di mesin yang buat daily. Jadi aku rekomendasiin buat kalian yang mau daily pakai oli ini. Memang harganya 11-12 sama sel, tapi aku lebih milih ini. Dan untuk pemakaian jarak jauh, bisa untuk antar kota, dengan catatan di jalan itu kayak 3 jam berhenti istirahat. Jadi nggak dipaksa terus menerus untuk oli itu bekerja ekstra melumasi mesinnya. Di akhir pembahasan ini, selamat mencoba buat kalian yang mutusin buat beli ya. Aku jamin gak bakal nyesel. Dan buat kalian yang suka sama review kali ini, bisa kalian like, bisa kalian komen kalau masih ada seputar yang mengganjal di pemikiran ya. Terutama apakah cocok sama oli CBR yang sekarang, yang Nair Square karakter mesinnya. Soalnya yang aku pakai kan yang overbore nih, apalagi karbu itu buat naik dataran tinggi, dataran rendah itu sensitif. Jadi kalau naik dataran tinggi harus di setel ulang, dataran rendah harus setel ulang karbunya. Kalau nggak bisa berbet bawahnya. Jangan lupa di subscribe. See you.